Selamat sore teman-teman. Kali ini kami akan berbagi informasi mengenai status jalan di Indonesia, yakni jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Hal ini layak disampaikan agar kita tahu status jalan yang berada atau sering kita lintasi ketika berkendara. Nah, kami memberi contoh jalan desa ini adalah di sebuah kelurahan atau desa di Jemapolo, Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Jalan desa adalah jalan yang menghubungkan antar permukiman dan biasanya tidak punya marga. Sementara tanggung jawab jalan desa adalah pemerintah desa. Dan nanti kami juga akan beri contoh jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Dan saat ini kami berada di sebuah dusun Purworejo, Kelurahan Jemapolo, Kabupaten Karanganyar. Inilah jalan desa tanpa marga dan meskipun lumayan mulus jalannya, tetapi memang ini tergolong jalan desa yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan dengan desa atau kelurahan serta juga permukiman warga di dusun-dusun di wilayah ini. Kemudian nanti kami akan beri contoh mengenai jalan kecamatan. Maksud kami jalan kabupaten, di mana jalan kabupatennya adalah menghubungkan antara ibu kabupaten dengan ibu kota kecamatan dan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau bupati serta pejabat yang ditunjuk. Sementara jalan provinsi menghubungkan antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, dan yang membedakan adalah bahwa jalan provinsi markanya hanya warna putih, sementara jalan nasional termasuk jalan tol adalah memiliki marka yang selain warna putih juga ada warna kuning. Nah, inilah contoh jalan kabupaten. Kami beri contoh dari kawasan masih di Kecamatan Jemapolo, yaitu di Dusun Badran untuk menuju ke Sembuh Wetan yang nanti akan tembus di jalan provinsi. Dan ini salah satu contoh jalan kabupaten juga tidak mempunyai marga karena memang beda halnya dengan jalan provinsi dan jalan nasional. Kami mengarah ke barat dari ibu kota kecamatan Jemapolo menuju ke arah Sembuh. Dan jalan kabupaten ini menurut PP nomor 34 tahun 2006 adalah jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, juga ibu kota kabupaten dengan pusat desa atau antar ibu kota kecamatan, juga ibu kota kecamatan dengan desa dan antar desa. Jalan kabupaten juga disebut sebagai jalan sekunder yang tidak termasuk sebagai jalan provinsi, dan yang menjadi tanggung jawab seperti kami sampaikan tadi adalah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, yakni dalam hal ini bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Dan saat ini kami sudah hampir tiba di simpang Jalan Raya Karanganyar Wonogiri melalui Jatipuro, yakni jalan provinsi. Dan saat ini kami berada di Jalan Raya Jemapolo Karanganyar. Dan siang atau sore hari ini cuaca cukup mendung sehingga tidak tampak sinar matahari di sebelah barat. Kami sudah akan tiba di jalan provinsi, di mana jalan provinsi nanti akan ada marka jalan yang berwarna putih baik membujur maupun yang terputus maupun juga tidak putus. Dan saat ini kami sudah hampir tiba di Sembuh Wetan, masih di Kelurahan Pangsan, Kecamatan Jemapolo, Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah. Meskipun jalan kabupaten yang tidak ada marka jalan memang lumayan mulus dan juga sudah berroad mark yang cukup bagus.
Kami terus mengarah ke arah barat dan sedikit lagi akan tiba di simpang jalan ke Jatipuro Wonogiri, sehingga sudah termasuk jalan provinsi, di mana dalam provinsi ini menjadi tanggung jawab gubernur atau pemerintah provinsi atau pejabat yang ditunjuk, sementara jalan nasional menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR yang di bawah langsung oleh Presiden RI. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi sudah akan memasukin jalan provinsi sebagai contoh seperti apa jalan provinsi ini. Dan inilah simpang ke Jatipuro Wonogiri, dan sekarang kami sudah masuk di jalan provinsi sebagai contoh. Dan jalan provinsi meskipun markanya tidak 17, memang ada pembatas di tengah jalan, yakni berwarna putih, baik putus maupun tidak putus. Jalan provinsi adalah sesuai peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006, yaitu jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Dan selain itu, jalan provinsi juga bisa merupakan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten atau kota. Dan jalan provinsi ini dinilai jalan strategis di tingkat provinsi. Kami terus mengarah ke barat dan nanti akan mengakhiri perjalanan kami ini di jembatan Ranjing, batas akhir wilayah Kecamatan Jumapolo masih di Kabupaten Karanganyar, namun tapi juga memberi contoh jalan nasional, yaitu berupa jalan tol di tol Trans Jawa antara Pekalongan menuju Tegal, Jawa Tengah. Dan saat ini kami sudah tiba di Pasar Seplang, dan ini juga merupakan masih jalan provinsi. Dan marka jalan provinsi seperti kami sebut awal tadi adalah berwarna putih, berbentuk membujur, baik garis putus-putus maupun tidak terputus. Dan umumnya jalan provinsi memiliki ukuran yang cukup besar dibandingkan jalan tingkat kabupaten, dan bahkan jalan provinsi biasanya sama lebarnya dengan jalan nasional. Kami sudah mengarah ke barat dan saat ini sudah melewati simpang Seplang. Terus sedikit lagi contoh kasus jalan provinsi akan berakhir, dan kami teruskan dengan contoh jalan nasional berupa jalan tol. Kami terus mengarah ke barat untuk sedikit lagi menelusuri jalan provinsi, di mana seperti kami sampaikan di awal tadi, jalan provinsi markanya hanya berwarna putih, meskipun di jalan ini marka jalan sudah kurang begitu jelas, tetapi di tengah tampak ada marka warna putih tanpa garis kuning. Dan ini juga sama dengan jalan kabupaten tadi yang markanya berwarna putih tanpa garis kuning, dan bahkan jalan kabupaten pun ada yang tidak menggunakan marka atau markanya sudah tidak jelas. Kami sekali lagi akan tiba di jalan masuk kami di kawasan jembatan Ranjing, dan berakhir pula contoh jalan provinsi yang kami tunjukkan di wilayah Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar ini. Nanti dari jalan provinsi kami akan beralih ke jalan nasional.
Kami sudah mendekati jembatan Kali Ranjing, di mana jembatan ini bagi warga sekitar dan beberapa pengendara yang melintas dikenal sebagai tikungan mesra karena memang cukup bergelok meskipun tidak terlalu panjang. Dan inilah kawasan jembatan Ranjing di batas akhir wilayah Kecamatan Jumapolo yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Jumantono, masih di Kabupaten Karanganyar. Dan setelah ini kami akan memberi contoh jalan nasional, yaitu berupa jalan tol dari kawasan Pekalongan menuju Tegal di tol Trans Jawa dari arah timur menuju barat. Inilah jembatan Ranjing yang kami sampaikan di awal tadi. Dan contoh jembatan jalan provinsi akan berakhir di sini. Dan kami sekarang sudah memasuki jalan tol Trans Jawa, di mana jalan tol ini sebagai jalan atau termasuk jalan nasional yang dikelola oleh Kementerian PUPR yang meliputi 4 kelompok, yakni jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang ditandai dengan kode K1. Secara kasat mata, jalan nasional mengenali status jalan nasional lewat 2 cara. Cara pertama mengenali jalan nasional adalah dengan papan penunjuk yang biasa dipasang di jalan yang menyantumkan status jalan tersebut. Cara kedua dengan mengenali jenis marka jalan. Dan inilah beberapa contoh jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, hingga jalan nasional yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman informasi ini bermanfaat, dan salam dari kami. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.